Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita membaca di tafsir Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kita sampai ayat yang ke-158 dari surat Al-A'raf. Rabbuna tabaraka wa ta'ala mengatakan, Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai sekalian manusia. Qul, katakanlah, khitabun lin nabi. Ucapan ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inni Rasulullah ilaikum jami'a, sungguh aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, Allah yang memiliki kekuasaan kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Yuhyi wa yumiit, Allah subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan, Allah subhanahu wa ta'ala itu mematikan. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian semua kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. An-Nabiyyil Ummi, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang mana sang nabi itu beriman kepada Allah dan kalimatnya, yaitu Al-Quran. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia. La'allakum tahtadun, semoga kalian itu mendapatkan petunjuk. Ai tarsyudun, kalian itu mendapatkan petunjuk menjadi orang yang baik. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk menyampaikan kepada umatnya bahwasanya beliau itu seorang rasul. Ini seorang rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ujung-ujungnya adalah ini agar umat itu mau beriman kepadanya, kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sifati rasulnya itu dengan An-Nabiyyi Al-Ummi, seorang nabi yang ummi, yang enggak bisa baca, enggak bisa tulis, dan enggak bisa tulis. Bagi beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu kemuliaan, satu keutamaan. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasanya wahyu yang beliau terima, ajaran yang beliau sampaikan itu bukan hasil belajar dari umat yang lain, tapi murni wahyu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min qaumi Musa, dan di antara kaumnya Nabi Musa itu ada ummatun, ada jama'atun, ada satu jamaah, yahduna nasa bil haqq, yang mereka menunjukkan, memberikan hidayah kepada manusia dengan kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka itu berbuat adil. Fil hukmi, di dalam menetapkan hukuman. Wa qatta'nahum, dan di antara, dan kami qatta'nahum, farraqna Bani Israil, kami pecah, kami pisahkan antara Bani Israil. Ithnatai asyrata, 12 sebagai hal asbatan, yakni
asbab badal minhu, badal dari ithnatai asyrata ay qabail, 12 kabilah. Jadi kami jadikan Bani Israil itu ada 12 kabilah. 12 kabilah ini mengikuti anak keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Nabi Ya'qub itu punya anak 12. Masing-masing anak itu menjadi satu kabilah tersendiri. Umama badal mimma qablahu. Umam itu bentuk jamak dari sebelumnya asbab, yaitu 12 umat, 12 kabilah. Wa wahayna, dan kami wahyukan ila Musa kepada Nabi Musa, idistasqahu qawmuh, tatkala kaumnya itu meminta kepada Nabi Musa untuk diberikan minuman. Fitih, di tih, atih itu tempat mereka tersesat di tengah padang pasir. Jadi cerita Nabi Musa alaihissalam setelah mereka keluar dari negeri Mesir, kemudian diselamatkan oleh Allah dengan Laut Merah, kemudian mereka bisa mendarat sampai di Jeddah, kemudian mereka ke arah Baitul Maqdis. Sampai di arah Baitul Maqdis, menjelang masuk Baitul Maqdis, mereka tahu kalau ternyata Baitul Maqdis itu yang dikuasai oleh orang-orang Amalikum, orang-orang penguasa yang besar-besar. Jadi mereka disuruh untuk masuk, mereka disuruh untuk berperang, berjihad di jalan Allah. Ternyata mereka nggak mau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, yatihuna fil ardi 40 sana. Mereka itu yatih, mereka itu tersesat di bumi. Mereka itu berada di satu daerah, di satu tempat yang di situ mereka bingung, nggak bisa keluar kemana-mana. Setiap kali mereka mau keluar dari daerah itu, selalu berputar-putar daerah tersebut. Akhirnya mereka menetapkan diri, ya wes kalau begitu mau nggak mau kita harus kembali di sini. Dan itu berjalan selama 40 tahun. Itu namanya fitih, di waktu mereka kesesat di tengah jalan, di tengah kampung atau di tengah daerah yang mereka tidak bisa berhubungan dengan siapapun, tidak bisa keluar dan orang lain nggak bisa masuk. Nah, pada waktu mereka di tengah-tengah tih itulah terjadi banyak mukjizat, terjadi banyak hal yang dialami oleh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah idistasqahu Musa, tatkala kaumnya itu minta diberikan air minum. Fitihi, tatkala di daerah Tih. Anidrib bi'asaqal hajar, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, pukullah tongkatmu kepada batu. Fadarabahu, maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke batu. Fambajasat infajara, maka mengalirlah minhu dari batu tersebut ithnata asyrata aina, 12 mata air. Kenapa 12? Bi'adadil asbab, sejumlah kabilah-kabilah Bani Israel. Qat'alina kullu unasin, masing-masing dari sibut, kullu unasin sibutin, masing-masing dari kabilah itu mengetahui masyrabahum, tempat minum mereka. Allah mengilhamkan kepada masing-masing dari mereka tahu di mana mereka harus minum, karena satu mata air itu satu kabilah. Mana tadi? Wa dallalna 'alaihimul ghamama, dan kami naungi mereka itu dengan mendung. Fitihi, di daerah Tih itu, min harris syams, dari panasnya matahari. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada mereka al-man dan as-salwa. Huma al-manna was-salwa itu at-turan jabin. Turan jabin ya kawan, itu sejenis madu tapi dari pohon. Ada satu pohon itu kalau dipotong dahannya bisa mengeluarkan cairan itu manis, jadi agak-agak kental, cair agak-agak kental dan rasanya manis. Itu alman, yaitu alman. Orang-orang banyak diterjemahkan dengan madu, bukan madu lebah, madu pohon. Jadi madu pohon. Istilah yang dimunculkan sebagian para ulama itu al-asal as-samawi, jadi madu yang dari pepohonan. Ini madu yang dari pepohonan, itu at-turan jamin, dan itu makna alman. Was-salwa, dan makna salwa adalah at-tayrus sunana, satu jenis burung
burung jenis sumana. Bitakhfifil mim wal qasr, bacanya itu mimnya ditakhfif, enggak ditasydid. Ini as-suma gitu ya, bukan as-summa. Jadi suma na, ini al-qasr. Jatuhnya itu adalah isim maksur, bukan isim mangkus. Jadi sumana bukan sumani. Sejenis pohon, sejenis burung. Yani wa qulna katakan kepada mereka, kulu min thayyibati ma razaqnakum, silahkan makan dari rezeki-rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, dan mereka enggak pernah berbuat zalim kepada kami, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka itu zalim pada diri mereka sendiri, zalim pada diri mereka sendiri. Orang-orang Bani Israil, ya akhwan, adalah satu kampung, satu daerah yang banyak Allah berikan ini kemurahan setelah mereka membangkang perintah Allah, padahal sebelumnya telah diberikan kenikmatan agung lepas dari cengkeraman Firaun, tidak mau masuk ke Palestina, tidak mau masuk ke Baitul Maqdis, padahal itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akhirnya dihukum oleh Allah di daerah Ti. Itu pun Allah menyayangi mereka, minta air dikasih air, minta apa itu panas, wahai Nabi Musa kita kepanasan, Allah naungi mereka dengan mendung. Kemudian mereka minta makan, Allah turunkan kepada mereka alman wasalwa, dan berbagai macam jadi kemuliaan berbagai macam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Baik. Wal qur'an ingatlah idh qila lahum, tatkala dikatakan kepada mereka, uskunu hadhil qaryah, tinggallah kalian di kampung ini, ay Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Wa kulu minha, dan silahkan makan dari rezeki yang ada di Baitul Maqdis, haitsu syi'tum, terserah kalian. Wa kulu, dan katakanlah amruna hittatun, katakanlah amruna hittatun, urusan kita itu hittah itu semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wadkhulul bab, dan masuklah kalian pintu ini, masuklah ke dalam pintu ini, ay babal qaryah, pintu masuk Baitul Maqdis. Sujada, sambil sujud, ay sujud dan hina, sujud merunduk ya. Nawfir, niscaya kami akan ampuni binur, dengan nun, nawfir. Wata, dan dibaca dengan ta, mabniyan lil maf'ul, tughfar. Kalau itu nunnya itu diganti dengan ta dan mabni maf'ul, mabni majhul, maka bacanya tughfar. Bisa dibaca nawfir, bisa dibaca tughfar. Lakum, untuk kalian, khati'atikum. Kalau nawfir, khati'atikum. Kalau tughfar, khati'atukum. Jadi nawfir lakum khati'atikum, niscaya kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Tughfar lakum khati'atukum, niscaya dosa-dosa kalian itu akan diampuni. Sanazidul muhsinin, kami akan menambah kepada orang-orang yang berbuat baik bitta'ati, dengan ketaatan, thawaban, kami akan tambahkan yakni balasan mereka. Cerita ini sudah sering berulang-ulang, kawan. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mereka untuk masuk Baitul Maqdis, jadi untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, setelah Allah mengusir mereka, jadi orang-orang yang menguasai Baitul Maqdis itu Allah usir, mereka meninggalkan Baitul Maqdis, maka kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk masuk sambil ikrar bahwasanya mereka harus bertobat. Diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hittah. Hittah itu artinya adalah amruna hittah, ya Allah, yani kami maafkanlah dosa-dosa kami. Itu makna dari hittah, yani ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, sambil merunduk masuk ke dalam Baitul Maqdis dari pintu gerbang Baitul Maqdis, sambil menunduk sebagai tanda mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah, kalau kalian lakukan itu, niscaya kami akan ampuni kesalahan kalian. Tapi apa yang mereka lakukan? Fabaddalal ladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim itu mengganti minhum, di kalangan mereka, qaulan, satu ucapan, ghairal ladzi qila lahum, yang tidak diperintahkan kepada mereka untuk mengatakannya. Faqalu, mereka menggantinya habbatun fi sya'rah, yani habbatun fi sya'rah. Jadi orang-orang itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Baitul Maqdis dengan mengatakan hittah, ya, hittah. Ternyata mereka melesetkan, mengganti. Sebagian riwayat lafadznya itu menjadi hintah.
Hinta itu ya gandum, gitu ya. Sebagian riwayat mereka ngomongnya tatkala masuk itu menjadi habbatun fi sya'rah. Habbatun yani fi sya'rah, biji yang ada rambutnya, ya gandum itu maksudnya. Biji yang ada rambutnya. Oleh karena itu, yani Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan nunul yahudi wa lamul jahmi yani siyanu. Nunnya orang-orang Yahudi dengan lamnya orang-orang Jahmiyah itu ini kembaran. Maksudnya ini nunnya orang-orang Yahudi dengan lamnya orang-orang Jahmiyah itu satu kembaran, itu saudara kembar. Maksudnya orang-orang Yahudi diperintahkan oleh Allah untuk ngomong hittatun ha ta ta ditambah nun menjadi ha nun ta ta hintah. Lah orang-orang Jahmiyah tatkala Allah mengatakan istawa, yani hamzah sin ta waw alif ditambahin, yani hamzah sin ta lam waw alif salah ya, istaula, yani istaula. Jadi akhirnya Ibnu Qayyim mengatakan dalam Al-Kafiyatus Syafiyah nunul yahudi wa lamul jahmi siyanu. Jadi nunnya orang-orang Yahudi dengan lamnya orang-orang Jahmiyah itu saudara kembar. Ini saudara kembar, maksudnya sama-sama melesetkan ayat Allah, menyelewengkan ayat Allah kepada luar dari makna yang sebenarnya. Yo meskipun tak begitu sih. Tapi itu kelakuannya orang-orang Yahudi setelah semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka sambil ngomong habbatun fi sya'rah, mereka pun masuk ke Baitul Maqdis. Yazhafuna ala astahihim. Jadi mereka itu berjalan sambil apa dia? Sambil ngesot pun saya ya asta itu pantat, ya sambil ngesot gitulah, disuruh merunduk sebagai tanda bahwasanya mereka itu tobat malah melecehkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa arsalna 'alaihim rijzan, akhirnya Allah pun mengirim kepada mereka azab minas sama' dari langit bima kanu yadzlimun, atas perbuatan zalim mereka. Setelah mereka tinggal di Baitul Maqdis, di area Palestina, di beberapa kampungnya, di beberapa daerahnya. Was'aluhum, dan tanyakan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, kepada wahai Muhammad, ya Muhammad, taubihan, pertanyaan untuk mencela. Anil qaryati, tentang satu kampung, allati kanat hadiratan bahri, yang kampung itu ada di pesisir laut, mujawiratan bahral kulzum, ada yang bertetanggaan, berdempetan gitu ya, di pesisir, kampung pesisir laut merah. Bahrul Kulzum itu laut merah. Nama dulu itu namanya laut Kulzum, kemudian namanya berubah menjadi laut merah. Jadi mujawiratan Bahrul Kulzum wa hiya Ailah, dan itu adalah kampung Ailah. Itu ya kawan, laut merah itu, laut merah itu kan memisahkan antara Saudi dengan Mesir, ujungnya itu adalah pertemuan antara Mesir, Palestina sama Saudi. Ujungnya itu pertemuan antara Mesir, Palestina dengan beberapa negeri Syam. Kota Palestina yang mepet dengan laut itu namanya kota Ailah. Wahia Ailah. Di Ailah inilah dulu tempatnya ibu kota kerajaan Romawi yang dua. Yani kalau Indonesia istana Bogor itulah. Yani kalau Indonesia. Jadi tempat kadang-kadang istana atau kadang-kadang raja itu bertempat di situ karena di pinggir pesisir. Yang penting Ailah. Ini wahia Ailah. Ma waqa'a bi ahliha, tanyakan kepada mereka orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, apa yang pernah terjadi pada satu kampung yang ada di pinggir laut namanya negeri Ailah, apa yang pernah terjadi pada mereka. In ya'taduna fis sabt, tatkala mereka itu bertindak melampaui batas tentang
hukum syariat yang berkaitan dengan hari Sabtu. Hari Sabtu bagi orang-orang Yahudi itu kayak hari Ahad bagi Nasrani, hari Jumat bagi orang-orang Muslim. Hari yang paling mulia dalam sepekan itu di kalangan orang Yahudi Sabtu, di kalangan orang Nasrani Ahad, dan di kalangan kaum muslimin itu adalah Jumat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani milih hari salah. Jadi kita datang belakangan tapi milih hari itu tepat, karena memang hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Jumat, bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad. Ala kulit. Kembali ke sini. Ini yang bisa tatkala mereka itu bertindak melampaui batas, melanggar hukum yang berkaitan dengan syariat hari Sabtu. Pisau di as-samad, mereka itu berburu ikan, mencari ikan. Al-ma'murina bitarkihi fi, yang mereka diperintahkan untuk tidak kerja cari ikan pada hari Sabtu tersebut. Jadi dalam syariatnya orang-orang Yahudi, dalam syariatnya Nabi Musa alaihissalam, kalau di hari Sabtu, mulai Sabtu masuk Sabtu sampai masuk Ahad, sampai jadi sehari semalam itu nggak boleh kerja. Jadi mulai Jumat maghrib tenggelam, matahari tenggelam hari Jumat, itu berarti sudah masuk Sabtu, itu sudah nggak boleh kerja sampai maghrib atau sampai matahari tenggelam dari Sabtu. Sehari semalam itu nggak boleh bekerja untuk memuliakan hari Sabtu. Itu bedanya antara syariatnya mereka dengan syariat kita. Kalau syariatnya Rasulullah SAW yang hari Jumat yang nggak boleh kerja itu adalah saat azan kedua. Jadi saat azan, saat imam naik mimbar, itu nggak boleh kerja sampai selesai salam. Itu pun hanya orang yang wajib Jumatan. Adapun yang nggak wajib Jumatan boleh beraktivitas untuk bekerja, nggak ada masalah. Yang wajib Jumatan maka harus meninggalkan pekerjaan, apapun pekerjaan itu wajib untuk ditinggalkan. Itu kaum muslimin dari azan Jumat tatkala imam naik mimbar sampai selesai salat Jumat. Adapun bagi orang-orang Yahudi syarat itu tidak demikian, tapi dari mulai masuk Sabtu sampai keluar dari hari Sabtu nggak boleh kerja, dan kerjanya mereka adalah cari ikan di laut. Zarf liya'du, zarf untuk lafaz ya'du. Ta'tihim hitanuhum, tatkala datang kepada mereka hitanuhum, ikan-ikan mereka, ikan-ikan yang ada di situ. Yauma sabtihim, pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu ikan-ikan itu datang syurra'a, ay dhahirah 'alal ma', nampak ke permukaan air. Wa yauma yasbitun, adapun kalau enggak hari Sabtu, ay la yu'allimuna as-sabta, tatkala mereka di hari yang tidak mengagungkan hari Sabtu, maksudnya tidak di hari Sabtu, ay sa'ir al-ayyam, di hari-hari yang lain, la ta'tihim, ikan itu enggak mau datang. Itu semua ibtila minallah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka setelah Allah menetapkan, mensyariatkan kepada mereka kalau hari Sabtu nggak boleh kerja. Awalnya menurut nggak ada masalah menurut. Ya. Kemudian ketika mereka berjalan beberapa kali nggak ada masalah, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji. Ujian yang Allah berikan kepada mereka di luar Sabtu itu ikan itu tidak ada ketemu jarang-jarang, water kering, cili-cili. Begitu hari Sabtu itu ikan gede-gede, ikan tongkol, tuna, yang gede-gede itu muncul ke permukaan. Orang-orang Yahudi ayolah nonton, ikan gede-gede, kalau kerja, kalau nangkep ikan, sesuatu awas kan. Diancam hari Ahadnya. Begitu hari Ahad ikan itu lenyap. Ahad, Senin, Selasa sampai Jumat, Ahadnya ikan itu lenyap. Dapat ya sekedar ya sedikit lah. Hari Sabtu muncul hari Sabtu muncul lagi, begitu beberapa kali sampai akhirnya mereka tidak kuat dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka tahu kalau hari Sabtu itu dilarang untuk bekerja. Apa yang mereka lakukan? Ngakali syariat. Yani
yang mereka pikir bahwasanya itu nggak melanggar, padahal melanggar. Apa yang mereka lakukan? Mereka masang jaring Jumat sore, jadi Jumat asar itu, jaring dipasang di tengah laut. Pada waktu jelang matahari tenggelam mereka selesai masang. Terus hari Sabtu itu ikan kan keluar, masuk ke jaring. Kapan ketangkapnya? Ketangkapnya Sabtu. Ketangkapnya itu Sabtu, maksudnya ikan itu masuk ke jaring, itu ketangkapnya Sabtu. Ini sama orang-orang Yahudi pada waktu itu, wah, kapok, ketangkap hari Sabtu. Tapi diambil, nggak boleh kerja. Baru diambil Ahadnya atau malam Ahad itu baru diambil. Nah, menghadapi ada orang model semacam itu, orang-orang dari Israel yang ada da'ilah terpecah menjadi 3 kelompok. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Dan demikianlah kami uji mereka atas ini karena perbuatan fasik mereka. Walamma sadu as-samaka, tatkala mereka itu nangkep ikan hari Sabtu, iftaraqatil qaryatu athlatan, penduduk kampung itu terpecah menjadi 3 kelompok manusia. Sulutun sadu ma'ahum, ada yang ikut-ikutan, yani ada yang ikut-ikutan, yani nangkep ikan, mulai akeh, duitnya akeh. Wa sulutun nahauhum, ada yang seperti lagi melarang, jangankan lakukan, itu haram, karena tangkapan ikan itu adalah hasil tangkapan dari Sabtu. Wa thuluthun amsaku, yang seperti lagi cuek, maksudnya ya melok kerja kayak begitu, enggak ngerti kalau itu haram, ngarang juga enggak. Amsaku, mereka menahan diri, anisaidi, enggak ikut berburu, enggak ikut nangkap ikan, wanahi, enggak ikut mencegah perbuatan teman-temannya yang melanggar larangan hari Sabtu. Jadi gambaran semacam itu. Perintah Allah itu dari mana titik keharamannya? Dari mana titik masalahnya? Satu hal yang harus dipahami. Ini satu hal yang harus dipahami. Sesuatu yang asalnya terlarang, kemudian dilakukan cara agar kelihatannya boleh, pada tujuannya adalah untuk melanggar larangan itu adalah hilah. Dan hilah itu namanya menipu syariat. Sesuatu bedanya antara makhraj syar'i dengan hilah. Makhraj itu jalan keluar secara syariat, jalan keluar secara syariat, jadi nah, sedangkan hilah itu tipuan kepada syariat. Kalau hilah itu pakai model apapun tetap haram. Kalau makhraj itu tinggal moles sedikit menjadi halal. Gambarannya demikian. Apa hukumnya? Jual beli korma halal. Jual beli korma dengan korma, apa hukumnya jual beli korma dengan korma? Halal. Jual beli korma dengan korma itu halal kalau nggak jatuh dalam riba. Kalau nggak jatuh dalam riba, jadi jual beli korma dengan uang itu halal, korma dengan barang lain itu halal, korma dengan korma itu halal, asalkan tidak masuk transaksi riba al-fadl. Nah, karena itu tatkala sahabat dari Khaybar tadi terjerumus ke dalam riba al-fadl, jadi tatkala beliau datang ke kota Madinah bawa kurma yang bagus-bagus dari Khaybar, Rasulullah bertanya, "Aku tamar Khaybar hadza?" Apakah semua kurma Khaybar bentuknya kayak begini bagus-bagus? Kata beliau, "Mboten ya Rasulullah, ini tadi itu aku bawa kurma ya biasa, kurma campuran itu." Nah, kemudian merasa di tengah jalan kok bawa kurma penjeningan yang elek gini, nggak pantas. Aku ke pasar, kurmaku yang 2 kilo 2 sok tak jual, mendapatkan ini 1 sok kurma. Apa kata Rasulullah SAW? Lah, jangan lakukan itu riba. Maka Rasulullah ditanya, "Loh, terus riba ya Rasulullah?" Juallah kurma kamu dengan uang. Setelah kamu dapat uang, apa?
beli korma yang bagus. Yang dilakukan Rasulullah itu bukan hilah, bukan nipu syariat, tapi itu namanya mahraj, jalan keluar syar'i. Kenapa? Hukum asalnya jual korma dengan korma itu yaitu yang salah. Maka bagaimana caranya agar transaksi itu tidak terjadi? Kalau itu boleh. Jadi kalau yang semacam itu boleh. Adapun kalau hukum asalnya haram, kemudian dipoles bagaimana caranya agar halal, bagaimana caranya agar kelihatan halal, maka tetap halal, tetap haram, bahkan tambah nemen. Apa contohnya? Bai'ul ina itu haram, teman-teman timbang riba. Gambarnya bai'ul ina ya gimana? Jadi gambarnya bai'ul ina itu kan ada orang kepingin utang uang, tapi dia itu nggak mungkin utang 1 juta balik 1 juta. 1 juta itu mesti ini balikin nanti 1.100.000, 1.200.000 mesti riba. Piye carane yo oleh duit ini 1 juta meskipun bayar 1.200.000 nggak apa-apa lah. Ini jadi hukum asalnya yang dilakukan itu adalah ingin mengerjakan riba, lalu dia moles pakai hukum jual beli, dipoles dengan hukum jual beli, jadinya terlarang dan itu adalah baik alaina. Jadi itu adalah bai'ul ina. Lah, yang ada dalam kasus ini, mereka tahu kalau kerja hari Sabtu itu terlarang. Tapi bagaimana caranya tetap mendapatkan hasil hari Sabtu tapi kelihatannya boleh. Dan itu yang mereka lakukan, yaitu masang jaring Jumat, nangkep ikannya Ahad, ngambil jaringnya itu loh Ahad, tapi kan ikannya ketangkep hari Sabtu. Ini ke jaring itu hari Sabtu, nggak bisa keluar dari jaring itu sejak hari Sabtu. Maka orang-orang di kampung itu tahu kalau perbuatan itu haram. Orang saya nggak peduli, melok-melok, ikut-ikutan perbuatan semacam itu. Kenapa? Oleh waktu gede, bantung gede, yang ini, yang ini. Akhirnya mereka ikut-ikutan. Yang kedua mengatakan kalian jangan lakukan, ini perbuatan haram, amar ma'ruf nahi mungkar. Kelompok yang ketiga cuek. Nah ini nggak itu. Wa'il dan tatkala atfun ala id qablahu, ataf pada id yang sebelumnya. Il qalat ummatun minhum, tatkala sebagian di antara mereka berkata, lam ini materi lam tasib wa lam tanha liman naha. Umat ini adalah umat orang-orang, kelompok orang yang nggak ikut nangkep ikan, tapi juga tidak melarang, kepada orang-orang yang melarang. Kelompok yang muncul di ayat itu kan 3. Ada orang yang berburu nangkep ikan, ada yang melarang, tegas-tegas menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang cuek. Nah yang cuek ini ngomong kepada yang melarang, lima ta'iduna qauman, ngapain toh sampein itu kok ngasih peringatan kepada orang-orang, pada kaum. Allahu muhlikuhum, Allah pasti akan menghancurkan mereka. Au mu'adzibuhum, Allah pasti akan mengazab mereka azaban syadida, dengan azab yang pedih. Qalu, mereka menjawab, saya jawab, orang-orang yang melarang, yani sekelompok orang-orang yang melarang tadi. Qalu, mereka mengatakan, mau'idhatuna ma'adziratun, peringatan kita itu adalah agar kita itu dapat uzur dari Allah. Wis menjalankan tugas, sudah menjalankan tugas. Nah, tayyiru biha, kami akan minta uzur, kami akan jadi bisa mengajukan uzur ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, li'alla nursada ila taksirin fi tarkin nahi, agar kita itu tidak dianggap tidak melaksanakan larangan, maksudnya tidak melaksanakan melarang perbuatan mereka. Wala'allahum yattaqun, dan semoga mereka itu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yattaquna as-sayda, takut untuk
berburu, takut untuk jaring ikan, Baik, azanillahu wa iyyakum. Jadi kita itu menjalankan tugas, ya kawan, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan kepada umat. Itu tugas awalnya adalah untuk agar kita menjalankan perintah Allah. Tugas kita terlaksana, kewajiban kita terlaksana. Adapun mereka mau menerima, nggak mau menerima, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan, karena kita nggak pernah tahu mereka itu akan dapat hidayah atau tidak, maka dengan harapan mereka itu mendapatkan hidayah. Satu pelajaran penting Satu pelajaran penting adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun itu diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun, untuk membawa kebenaran dengan cara yang sangat lembut, dengan cara yang sangat baik, dengan harapan Fir'aun itu mau jadi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tahu kalau Fir'aun itu tidak akan pernah bertobat. Allah Maha tahu kalau Fir'aun itu tidak pernah mau bertobat, tapi tetap jalan dakwah dilaksanakan. Faqula lahu qawlan layyina, katakan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Maka dibayarkan azanillahu wa iyyakum, tugas kita adalah sampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Setelah itu serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Dan yang pertama, kebenaran itu harus kita ketahui dari dalil Alkitab wa Sunnah. Yang kedua, dengan cara yang benar kita ketahui dari fikih dakwah. Kadang-kadang orang itu disampaikan kebenaran, tapi caranya nggak benar, maka dia salah. Kadang-kadang caranya benar, tapi bukan kebenaran yang dia sampaikan, itu juga salah. Dua-duanya harus dipegang. Kebenaran yang dia sampaikan, yang kedua, ini caranya dibenarkan, caranya itu benar. Setelah itu serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya pengikut bukan standar kebenaran, sedikitnya pengikut bukan standar, ini itu tidak benar. Ada nabi yang pengikutnya banyak kayak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak Musa alaihi salatu wassalam. Ada nabi yang pengikutnya sedikit, 1-2 orang. Bahkan ada nabi yang sampai meninggal dunia tidak ada satupun pengikutnya. Falamma nasu, tatkala mereka lupa, taraku, mereka meninggalkan madzukiru, apa yang diingatkan, wa ibrihi, yang mereka diberi peringatan dengannya. Falam yarji'u, dan mereka nggak mau balik. Nggak mau balik maksudnya mereka nggak mau bertobat. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kejelekan itu. Wa akhadnal ladzina zalamu, dan kami azab, kami hukum orang-orang yang zalim bil i'tida, dengan melanggar, yang melampaui batas perbuatan hukum pada hari Sabtu, bi'adzabin ba'is, dengan azab yang pedih, azab yang syadid, bima kanu yafsuqun, karena perbuatan fasik yang mereka lakukan. Falamma atau takabbaru, tatkala mereka nyombong, an tarki ma nuhu anhu, tidak mau meninggalkan apa yang mereka dilarang untuk melakukan hal tersebut. Qulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semua itu kera yang khasiin, ay sahinin, kera yang hina, kera yang kerdil, kera yang hina. Fakaruha, akhirnya mereka langsung berubah jadi kera. Akhirnya mereka langsung berubah jadi kera. Wahab tafsirun lima qablahu, dan ini perincian dari yang sebelumnya. Kalau Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ma adri, saya nggak tahu, ma fu'ila bil firqah as-sakitah, apa yang diperlakukan, yang dilakukan oleh Allah kepada kelompok yang diam, yang cuek. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah menurut Ibnu Abbas, lam tuhlak, jadi mereka itu nggak dihancurkan, li'annaha karihat ma fa'alu, sebenarnya orang-orang yang cuek itu nggak senang dengan perbuatan cari ikan pada hari Sabtu. Wa qalat, dan dia mengatakan, ini lima ta'idun, kenapa kok kalian itu kok meringankan juga, usbento karpe bakal diazab oleh Allah kok. Ini bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warwal Hakim, Imam Hakim meriwayatkan an Ibnu Abbas annahu raja'a ilaihi wa a'jabahu. Ibnu Abbas itu ini merujuk kepada pendapatnya siapa? Ikrimah, dan menyenangi pendapatnya Ikrimah. Allah a'lam. Alhamdulillah. Baik, azanillahu wa iyyakum.
Setelah mereka diingatkan, nggak mau, dan itu melewat beberapa Sabtu. Diingatkan, akhirnya tetap nggak mau. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengazab kepada orang-orang yang selalu melanggar pada hari Sabtu. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka, Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada mereka, kirada, jadilah kalian itu kera. Dan kejadian itu malam hari. Jadi kejadian itu adalah malam hari. Mereka itu kan hidup berdampingan, satu kampung. Wis podo-podo di kampung lah, satu kampung pinggir pesisir. Jadi ya teman-teman sing ngaji, sing ngerti hukum ngomong karo kancane, ojo lah, nek kerja ojo Sabtu ae dididik ra apa-apa, yang penting halal, ojo sampe sing haram ngono ya. Diingatkan. Ternyata tetap enggak mau. Malam-malam Allah melaksanakan kehendaknya. Allah jadikan mereka sebagai kera. Isu-isu itu ada suara aneh pagi-pagi gitu, ada suara aneh. Yani penduduk negeri Aila yang mereka itu enggak jadi kera, itu bingung, suara apa? Kok suara ketek? Kok apa nama ketek? Ada suara apa? Mereka keluar rumah, ternyata ada ketek. Ini keluar rumah tuh ketek sambil DP gitu ya, nangis. Jadi kera itu masih mengenali orang, tapi orang itu sudah tidak mengenali kera. Iki sopo, ketek sopo enggak kenal ya. Jadi wis bener-bener dia jadi kera. Jadi, dan mereka sudah nggak bisa ngomong dengan bahasa manusia. Lah, diceritakan di sebagian kitab tafsir yang luas bahwasanya mereka itu nyeret. Jadi ini apa itu DP itu ya megah-megah itu ya. Jadi kasihannya aku yang menggunakan bahasa itu, tapi kan kamu dengar apa? Ini kisopo. Dilihat ternyata rumah-rumah yang apa itu? Ini tetangga-tetangganya konco-koncoi sing yang tukang apa itu? Yang cari ikan pada hari Sabtu, hilang semua, tiba-tiba muncul kera. Sadarlah mereka kalau ternyata kera-kera itu adalah konco-koncoi hal yang semacam ini kera-kera itu. Alhamdulillah. Ini terjadi pada kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Sing dadekno oleh Allah kera itu fisiki. Ini, tapi itu tidak akan pernah terjadi pada umat ini. Tidak akan pernah terjadi pada jadi umat ini. Padahal ancaman yang semisal itu juga pernah ada. Rasulullah SAW mengatakan, nanti di akhir zaman akan muncul kainat, para bidua wanita yang mereka itu main musik sambil minum khamr. Allah akan jadikan mereka itu kera dan babi. Tapi wujudnya orang-orang kera. Di tempat-tempat diskotik yang di situ diminum khamr, di situ di semua keharaman muncul di situ. Ya mulai tetap jadi wong, mulai tetap jadi orang. Apa yang berubah jadi kera? Hatinya yang berubah jadi kera. Hati ini ketek, hati ini babi. Wujudnya manusia, dan itu jauh lebih berbahaya. Kenapa ya, Pak? Orang yang Allah rubah Bani Israel langsung jadi ketek, selesai masalah. 3 hari kemudian semuanya mati. Jadi ketek itu nggak punya anak keturunan. Ketek Bani Israel itu nggak punya keturunan. Ketek yang ada sekarang itu ketek asli ke zaman Nabi Adam. Ketek yang ada sekarang itu ketek asli sejak zaman Nabi Adam. Ini ketek yang ada di zaman Bani Israel itu cuma bertahan 3 hari, kemudian mereka semuanya mati. Dengan matinya mereka, maka pelajaran untuk orang-orang yang tidak berbuat kesalahan dan mereka diistirahatkan oleh Allah, nggak nambah dosa. Sing susah itu kan uangnya tetap uang, hati ini kera, hati ini babi, dan itu yang lebih berbahaya. Kenapa? Kita tetap uang, tiap hari nambah dosa, dan akan semakin berat hukumannya di alam akhirat. Pada itu hukuman Allah kalau itu mengenai fisik itu rahmat, tapi hukuman Allah kalau mengenai hati itu adalah azab. Karena elek-elek fisik,
hanya di dunia. Fisik itu maksudnya ya kesehatan nih, bojone, anake, hartane, itu hubungan fisik. Asale soge, terus akhirnya nerjang haram, bangkrut, kan ngono. Asale sehat, banyak berbuat maksiat, ora ya kan tobat. Ini tobat. Ini tobat. Orang semacam itu tobat. Tapi kalau hukuman Allah itu sudah berupa agama, maksudnya itu ya dilalaikan dari sholat, dilalaikan dari ngaji, dilalaikan dari ibadah, dilalaikan dari itu, meskipun sewujuti orang, itu yang jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena hukuman itu akan Allah timpakan total lagi dalam akhirat, dan itu yang akan terjadi pada jadi umat ini. Jadi bahasa Rasulullah SAW, musikhul, ini kiradah wa khanazir, orang-orang semacam itu yang ngambil bidu wanita, minum khamar sambil main nyanyian, musik maksudnya, itu akan dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi di akhir zaman. Tapi sampai detik ini anak belum pernah dengar ada pulang-pulang dari diskotik jadi babi kan, betul-betul jadi ketek, jadi babi kan, nggak ada. Pernah dengar? Belum ada. Ini belum akhir ya. Jangan-jangan belum akhir zaman. Ini alhamdulillah ya, kita belum pernah mendengar itu. Padahal sifat-sifatnya persis sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita lihat ya, manusia-manusia yang sudah berhati kera dan babi itu sakit. Itu akeh. Maksudnya itu diomongin kebenaran, melengos, diamalkan yang semacam itu, dan itu yang jauh lebih berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Lah, bagaimana dengan kelompok yang ketiga? Bagaimana dengan kelompok yang ketiga? Maksudnya yang jelek tadi itu diapain? Tidak ada dalil. Allah Subhanahu wa taala hanya bicara dua kelompok. Kelompok yang berburu ikan, mancing ikan, jaring ikan, dan kelompok yang ngasih peringatan. Yang cari ikan itu dijadikan oleh Allah kera, yang ngasih peringatan diselamatkan Allah. Dan kalau yang cuek, tidak ada keterangan dalam dalil ini. Kata Ibnu Abbas, saya nggak tahu mereka diapain karena nggak ada dalil. Karena nggak ada dalil. Kata muridnya Ikrimah, beliau mengatakan mereka mestinya nggak dihancurkan oleh Allah, mestinya nggak jadi kera. Alasannya mereka kan hatinya itu benci kepada perbuatan cari ikan dari Sabtu, hanya merasa ngapain juga dinasihati, nggak akan orang manfaatnya jawab gitu. Ngapain juga dinasihati, nggak akan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Kata Ibnu Abbas, akhirnya pendapat Ikrimah lebih benar. Akhirnya beliau mengambil pendapatnya Ikrimah. Jadi ada ketawaduan seorang guru terhadap ilmu, terhadap kebenaran, meskipun ilmu itu datang dari muridnya sendiri. Wa itta'adzana, a'lama rabbuka, dan tatkala Tuhan kamu memberitahukan, la yab'atsanna 'alaihim, Allah pasti akan mengutus kepada mereka, ay al-yahud, orang-orang Yahudi, ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat, man yasumuhum su'al adzab, orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang pedih, bidhilli wa akhdhil jizyah, dengan menghinakan mereka dan mengambil jizyah dari mereka, peti. Faba'atha 'alaihim Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Sulaiman, wa ba'dahu Bukhadnezzar, dan setelahnya Nebukadnezar, salah satu raja yang pernah menguasai orang-orang Yahudi. Pernah dengar nama Nebukadnezar? Bukhadnezzar, jangan, itu bahasa Latinnya Nebukadnezar. Faqatalahum, dia membinasakan orang-orang Yahudi, wasabahum, dan menawan orang-orang Yahudi, wa daraba alaihimul jizyah, mewajibkan mereka bayar jizyah. Fakanu yu'addunaha ilal majus, akhirnya mereka membayarnya kepada orang-orang Majusi. Ila an ba'atha nabiyyuna, ila an ba'atha, Allah nabiyana, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fadarabaha alaihim, Allah mewajibkan jizyah itu kepada
mereka. Inna rabbaka lasari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu itu maha cepat hukumannya, liman asa, kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Wa innahu laghafur, sesungguhnya Allah itu maha pengampun li ahli ta'atihi, kepada orang yang taat kepadanya. Rahimun bihim, yani maha pemaaf kepada mereka, maha penyayang kepada mereka. Orang-orang Yahudi ya kawan, ini masyarakat yang paling aneh sepanjang dunia. Mereka itu yakin seyakin-yakinnya ada syariat sang Nabi. Bagaimana nggak yakin? Di saat mereka itu mengetahui dengan seyakin-yakinnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi Musa. Gitu itu turun dari temurun, lupa ingatan mereka, minta Tuhan. Jadi mereka tertindas puluhan tahun di tangan Firaun. Allah selamat, ini Allah perlihatkan kepada orang-orang Yahudi tatkala itu masih tinggal di Mesir, kepada orang-orang dari Israel tatkala itu mereka masih tinggal di Mesir, berbagai keajaiban yang Allah tampakkan pada Firaun. Ini Allah tampakkan pada tangan Nabi Allah Musa, ya ular, ya tangan, ya berbagai macam ini peringatan yang Allah timpakan kepada Firaun dan bala tentaranya. Yang paling dahsyat adalah terbelahnya lautan dan mereka selamat. Kemudian Allah menenggelamkan orang-orang Firaun dan bala tentaranya, dan itu di mata mereka lihat langsung kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah mereka terdampar jeda, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Musa untuk berangkat ke negeri nenek moyang mereka. Di mana? Di Syam, di negeri Syam. Perjalanan ke Syam, melihat orang-orang musyrik nyembah patung, ya dari Tuhan. Itu pelanggaran pertama. Begitu mereka sampai di Baitul Maqdis, ternyata Baitul Maqdis sedang dikuasai oleh orang-orang Amalika. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk berjihad melawan orang-orang yang menguasai Baitul Maqdis. Yani mereka nggak mau, tapi Allah mengalih kompasan nggak enak. Idhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Budal dewi karo Tuhan Musa, aku tak nonton nih. Ini budal dewi karo Tuhan, aku tak nonton nih. Ya seandainya dia ngomong, ini seandainya Nabi ngomong kuat, kami nggak kuat, gimana ya? Ini kan nggak sopan didik. Budal dewi lah karo Tuhanmu, aku tak nonton nih. Kekurang ajaran yang super, ini ajaran yang super. Kemudian Allah menghukum mereka di daerah Tih. Di daerah Tih itu berbagai macam keutamaan Allah berikan kepada mereka. Jaluk apa dituruti. Jadi ya wahai sang Nabi, wahai Nabi Musa, panas, Allah kirimkan mendung. Wahai Nabi Musa, kita nggak ada makanan, Allah kirimkan makanan surga, al-manna wa salwa. Ini wahai Nabi Musa, kita butuh air. Oh ya Allah, kasih mereka 12 mata air. Kemudian mereka makan surga, bosan ya Nabi Musa, ini mengontok terus bosan. Ini Allah kirimkan kepada mereka tanaman, minta apa dituruti semua yang mereka ini inginkan, dituruti semua inginkan. Tatkala Allah berkehendak untuk menyelesaikan hukuman di daerah T itu dan Allah perintahkan mereka untuk kembali ke Baitul Maqdis, mereka suruh masuk ke Baitul Maqdis dengan bertobat, ngomong hitotun sambil nunduk. Ini ya Allah, ampuni saya. Ini tahu bahasa kita itu. Mana dipleset no? Ini dengan ucapan hinto, karo nesop. Ini karo nesop. Begitu mereka sudah masuk, ada syariat namanya larangan kerja hari Sabtu. Kerja hari Sabtu, dan itu mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang mereka lakukan, setiap kali mereka itu berada pada titik puncak kezaliman, Allah mengirim orang yang menghancurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala kirim orang yang menghancurkan mereka. Dulu mereka pernah dihancurkan oleh Bukhadnezzar, hancur dan mereka hina. Kemudian qadar Allah mereka kuat, kembali. Mereka menguat kembali. Mereka pernah dihancurkan oleh Rasulullah SAW dan yang paling terakhir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Yani Allah menghancurkan mereka di tangan Rasulullah SAW, diusir dari Madinah, tapi masih bertahan di Khaybar. Akhirnya kemudian mereka diusir oleh Umar bin Khattab dari negeri Khaybar. Sejak saat peristiwa itulah mereka terpencar di mana-mana, terpencar di muka bumi, sampai di mana mereka tinggal di situ bikin onar. Orang Yahudi kan enggak. Di mana mereka tinggal di situ bikin onar. Sampai peristiwa Nazi di Jerman itu kan gara-gara mereka bikin onar, dibabat sama Nazi dan macam-macamnya lah. Semua sejarah akhirnya mereka itu kepingin minta sama PBB jadi untuk bisa bertempat di mana, di bumi asal mereka, di tempat asal mereka lah bikin onar. Tapi memang ini memang sunnatullah ya kawan, akan semacam itu, bahwasanya nanti di akhir zaman Dajjal itu akan keluar diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi Asfahan, dan mereka memang akan ngumpul di sana, dan nanti mereka akan dihancurkan di tempat itu. Yani karena perang akhir zaman yang di situ ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan pernah bangkit hari kiamat sampai orang-orang muslim itu berperang melawan orang-orang Yahudi. Faqatalahum muslimun. Jadi orang-orang muslim akan menghancurkan mereka. Sampai mereka itu bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Semua batu dan pohon mengatakan ya muslim ya Abdullah, wa ya muslim wahai hamba Allah. Jadi kemarilah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali satu pohon, illa syajaratul gharqat, kecuali satu pohon gharqat, karena dia adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, kapan peristiwa ini akan terjadi? Pasti akan terjadi. Kapan? Setelah sebutan itu bisa dilaksanakan. Sebutan apa? Ya muslim ya Abdullah. Ini sekarang ini pohon arep nyeluk kita itu bingung. Muslim tenanan apa ora? Abdullah tenanan apa ora? Ini tatkala nanti batu dan pohon itu sudah tahu bahwasanya kaum muslimin sudah layak dipanggil ya muslim ya Abdullah, maka tatkala itulah perang itu akan terjadi. Tatkala itu perang akan terjadi. Menangnya orang mengerti. Tatkala itu perang itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Dan orang Yahudi itu ngerti dengan pasti kalau peristiwa akhir zaman akan semacam itu. Sebagian mereka tahu dengan pasti Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Tapi dasar Yahudi kan begini menunggu. Ini dari dulu ya semacam itu. Dan kalau Rasulullah SAW itu berangkat hijrah ke kota Madinah, mereka di kota Madinah itu menunggu datangnya Nabi akhir zaman, karena dia datang dari kabilah mereka. Ternyata datang dari kabilah dari anak keturunan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Begitu sana ke kota Madinah, tokoh-tokoh Yahudi itu bisik-bisik rembukan, ikut nabiku. Ya sebenarnya ya ikut ciri-ciri di persis ngono. Terus nih, gimana kok enggak? Gimana kok enggak? Ternyata Nabi yang kita tunggu-tunggu bukan dari keturunan Ishak, malah dari keturunan Ismail. Jadi kenapa? Ya kan anak turunnya jadi madu ku rata-rata ngono. Makanya hati-hati sampean sing beli madu urip. Jadi anak keturunan Sarah itu bencinya sama minta ampun sama anak keturunan Hajar. Ini perseteruan antara dua ini. Nggak mesti ngono yo. Akeh sing rukun kok. Akeh sing rukun semacam itu. Akhirnya ternyata mereka datang dari Nabi akhir zaman yang mereka tunggu datang dari keturunan Ismail. Akhirnya mereka nggak mau beriman, padahal yakin seyakin-yakinnya kali itu Nabi ini akhir zaman. Jadi kalau itu adalah Nabi akhir zaman semacam itu. Dan mereka ya kawan yakin, tahu seyakin-yakinnya kalau mereka akan dihancurkan di akhir zaman. Tapi mereka itu hanya ngolor waktu. Pada waktu dulu di kitab Asyratus Sa'ah, jadi Mukhtasar Asyratus Sa'ah yang dikasih muqaddimah oleh Syekh Jibrin, itu ada satu cerita menarik. Jadi pada waktu pembantaian kaum muslimin dulu sekali, anak masih kuliah peristiwa itu di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, beberapa waktu yang kemarin pembantaian. Maka dalam
diselesaikan ya maksudnya itu ya didamaikan itulah oleh beberapa negara. Akhirnya utusan seorang muslim ketemu dengan utusan seorang Yahudi. Pada waktu tidak di majelis itu di luar gitu ketemu. Maka sang muslim itu mengatakan kepada tokoh Yahudi itu, lakukan yang kalian lakukan. Kerjakan yang kalian. Suatu ketika nanti kami akan membantai kalian. Suatu ketika nanti Baitul Maqdis akan berada di kekuasaan kami. Baitul Aqsa akan kembali kepada kami dan kami akan menghancurkan kalian. Sampai batu dan pohon akan bicara membantu kami untuk membantai kalian. Tanpa disangka-sangka ternyata tokoh Yahudi Israel itu, tokoh Yahudi itu mengatakan sadaqa nabiyyukum, yang diberitakan Nabi kalian itu benar. Kami semua yakin tahu kalau peristiwa itu akan terjadi, tapi akan bantai kami bukan kamu, bukan muslim kayak kamu. Yang akan membantai kami itu bukan muslim kayak kalian. Tapi muslim bingung, lu terus muslim sopo? Muslim yang akan membantai kami adalah kaum muslimin yang jamaah subuhnya sama dengan jamaah jum'ahnya. Muslim yang akan membantai kami adalah masjid-masjid itu sholat subuh uskoyot sholat Jumat, dan itu semakna. Jawabannya dia sebenarnya ada terjemahan dari apa yang dikatakan oleh para ulama. Peristiwa itu akan terjadi ya ikhwan kalau seorang muslim sudah layak dipanggil oleh batu dan pohon, ya muslim ya abdallah, ya muslim ya abdallah. Makanya ikhwan, semua dalil-dalil ini mengingatkan kita pada satu kata, kemana-mana seorang muslim letaknya di Al-Quran dan As-Sunnah. Gak usah kakek teori masuk politik kayak partai kayak ini teori ekonomi, teori partai, teori politik, teori ini, semua itu hanya akan mimpi di siang bolong. Karena garis takdirnya itu pasti, skenario dalam tanda kutip dunia ini sudah ada catatannya, itu soal garisnya, dan garisnya adalah itu yang Anda katakan tadi, garis-garis ilahi yang pasti akan terjadi. Sebagaimana dulu ya akhwat, Waraqah yang pernah Anda ceritakan dahulu, Waraqah bin Naufal, Waraqah ibnu Suraqah, ini ibnu Naufal ibnu Ju'shum. Suraqah yang pada waktu ngejar Rasulullah SAW, yani apa itu hijrah, yani keproso, mau pendekar kok naik kuda jatuh, yani pada pendekar ulung, naik lagi, ngejar lagi, jatuh lagi, naik lagi, ngejar lagi, jatuh lagi. Ketiga kalinya Suraqah sudah nyerah. Dia mengatakan, ya Muhammad, berhentilah. Ini saya tahu, bahwasanya kamu itu terjaga, annaka maksum, kamu terjaga. Maksudnya dia itu pendekar nggak pernah jatuh dari kuda, lalu tiba-tiba jatuh 3 kali. Kamu terjaga, berhentilah. Rasulullah berhenti. Kemudian Rasulullah menoleh, kamu siapa? Aku Suraqah. Oh, dari Bani Ju'shum. Jadi aku minta satu hal. Pergilah kamu dan katakan kepada semua orang supaya mereka tidak mengejar kami. Maksudnya bicara apa terserah, pokoknya biar orang itu tidak mengejar kami. Suraqah jadi ngomong, wani biro. Ya wali saja wani biro. Itu yang akan aku lakukan. Terus aku dapat apa? Kata Rasulullah SAW, nanti kamu akan aku berikan mahkotanya Kisra. Itu di tengah kondisi Rasulullah terpuruk, selamat bonggak sampai kota Madinah. Rasulullah sudah berjanji, aku akan berikan kepadamu mahkota Maharaja Persia, Kisra. Dan Kisra keseliling, Kisra siapa ini? Ini Kisra siapa? Jangankan Kisra Tagoy, Kisra siapa? Ini kata Nabi Rasulullah SAW, siapa lagi kalau bukan Kisra ibnu Zardajid, Kisra Maharaja Romawi. Sudah, Maharaja Persia, pulanglah, sudah selesai kasus itu. Jadi sampai Rasulullah SAW Fatu Makkah, Suraqah masuk Islam. Kemudian jadi Suraqah ikut haji wada. Bukan kan beliau itu yang bertanya, ya Rasulullah, haji ini tahunan apa enggak? Itu kan beliau itu. Ini tahunan apa? Oh enggak. Kemudian beliau yang bertanya juga, ya Rasulullah, kita ini yang kita amalkan itu, ini semuanya sudah ada tulisannya atau belum? Itu juga beliau. Rasulullah meninggal dunia belum dikasihkan. Ini Abu Bakar meninggal dunia belum dikasihkan.
Surah kau itu tekenan. Dari seorang pendekar ulung sampai tekenan. Umurnya sudah di atas 80-90 tahun. Tatkala itulah kota Madain jatuh ke wilayah kaum muslimin di zaman Umar Ibn Khattab. Perbendaharaan negeri Persia dibawa oleh para sahabat, oleh kaum muslimin ke negeri Madinah, ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, emas, perak, dan semua harta itu di hadapan Umar. Umar komentar pertama kali, tidaklah akan ada satu bangsa yang kedatangan harta sebanyak ini kecuali pasti akan binasa. Oleh duit kemana? Oleh duit Allah kayak itu komentar Kak Semonong. Tidaklah satu negeri yang kedatangan harta sebanyak ini pasti akan hancur. Kenapa? Rebutan duit itu yang pertama. Anggaplah rebutan duit kedunian. Uang itu punya sifat kedunian, itu muncul lagi. Ini. Kemudian Rasulullah Umar memegang mahkota Kisra. Tadi itu dia mengadakan panggil Suraqah. Ini panggil Suraqah. Dipanggil Suraqah itu tekanan tumbuh cari mati. Lalu kamu orang mengatakan, wahai Suraqah, inilah mahkota yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada diri, diberikan kepada Suraqah. Suraqah mengatakan, fa wallahi ya amirul mukminin, hampir aku mendustakan janjinya Rasulullah. Ustaz kok ingin turun apa? Jadi turun dapat. Ini ternyata ini beliau mendapatkan itu dan beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia. Jadi meninggal dunia. Jadi itu pasti ya, kawan. Itu yang pernah berlalu dan itu yang disampaikan Rasulullah di akhir zaman. Pasti akan terjadi, jalan cerita dunia itu akan begitu. Pasti. Tinggal kita itu jalankan. Ini jalankan. Maka cara tercepat untuk mengangkat kembali kaum muslimin ke puncak wilayah, ke puncak kekuasaan menguasai dunia adalah jadikan kaum muslimin kembali menyematkan dirinya Muslim Abdullah. Muslim Abdullah nggak keluar dari ini garis yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.